Ya, silakan Pak Didi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Rusdiawan dari SMK Poncol. Kebetulan kami ditunjuk atau berketempatan untuk menyelenggarakan LKS di JP2, khususnya untuk bidang teknologi grafik desain. Untuk itu, kemarin kami sudah mengikuti arahan dari Rayon untuk pelaksanaan bahwa pelaksanaannya serentak pada tanggal 9 berkaitan harus segera melaporkan hasil daripada pelaksanaan ini untuk pemenangnya. Nah, mungkin kemarin juga sudah kita share dengan teman-teman untuk menentukan, kebetulan rekan-rekan menunjuk atau meminta untuk Pak Toto menjadi juri di pada LKS ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Pak Toto. Siap. Untuk tanggal 9 kebetulan pas kosong. Nah, jadi mungkin hari ini Pak Toto memberikan penjelasan kepada kami, kepada rekan-rekan yang lain untuk teknis pelaksanaan berkaitan dengan untuk siswa maupun untuk pembimbing. Dan nanti arahannya silakan untuk Pak Toto. Nanti kami dan rekan-rekan mungkin mengikuti sesuai dengan idealnya apa yang disampaikan Pak Toto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Toto. Baik, Pak Dedi, terima kasih ya atas waktu yang diberikan dan kesempatannya juga gitu. Jadi pokoknya saya sih insya Allah kalau untuk LKS pasti nyanggupin deh Pak, karena LKS itu penting gitu ya kalau menurut saya gitu, karena paling enggak dengan informasi yang tersampaikan secara luas, setiap sekolah itu jadi bisa berlatih dengan standar LKS gitu. Jadi nantinya saya berharap LKS ini jadi konsumsi umum gitu. Jadi standar-standarnya diharuskan terus meningkat setiap tahun, sehingga LKS 1 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ke belakang tuh udah nggak ada yang bisa nggak ngerjain lagi, jadi semua udah bisa gitu. Semua anak SMK bisa ngerjain. Ini jangan-jangan nanti kalau nggak continue ya bahaya. Jadi insya Allah saya akan selalu menjagain LKS ini supaya benar-benar boleh dibilang relevan lah ya dengan perkembangan SMK. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya mohon izin ya. Buat yang belum kenal mungkin saya mohon maaf, ini siapa sih gitu ya, kok kayaknya gimana sih udah botak lagi gitu kan ya, siapa sih, nama saya Toto. Kebetulan saat ini profesinya tinggal gitu ya, yang terdaftar resmi itu sebagai dosen ya di Politeknik LP3I. Ya adalah beberapa unit usaha yang saya miliki gitu ya, ada TUK juga gitu. Tapi paling enggak kalau jadi juri, insya Allah udah dari tahun 2010 gitu ya, 2010 untuk tingkat-tingkat yang wilayah kayak gini. Jadi mudah-mudahan selalu mengikuti perkembangan soal-soal. Nah, jadi terakhir ketika saya mengadakan seminar gitu ya, mengadakan seminar dengan pihak juri LKS nasional, itu tuh ternyata emang cukup banyak perubahan-perubahan ya. Jadi udah 2 tahun ini kami diundang sama namanya, kalau di sini juga ada ya, tapi MGMP Jawa Timur justru ya. Jadi MGMP Multimedia Jawa Timur itu selalu mengundang kami udah 2 tahun ini untuk bikin webinar secara online untuk melihat kira-kira bagaimana perkembangan soal-soal dan antisipasinya serta sinkronisasi dengan juri-juri di tingkat kabupaten, kota, ataupun di provinsi gitu kan ya. Nah, terakhir gitu kemarin saya tanggal 23 ya, itu masih jadi juri di LKS untuk Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Sehingga saya boleh dibilang memasukkan gitu ya unsur LKS nasional ke dalam Provinsi Jawa Tengah, walaupun tetap ada pemikiran dari juri lokalnya sehingga kita combine, tapi paling nggak standarnya mendekati lah gitu. Nah, Bapak dan Ibu, rencananya insya Allah gitu ya, ini juga memakai standar nasional yang
kompres. Artinya gini, di nasional itu seingat saya kalau nggak salah ada 6 modul ya di kemarin tuh. Jadi masing-masing dibagi, tapi di kita ini nanti malah cuma jadi 2 modul. Ada 2 modul yang dijadikan satu, nanti jadi satu modul proses desain, khusus untuk orang Jakarta nih, dibuat, dikompres, materinya tambah lebih padat sehingga bisa dipastikan kalau nggak mengenal kira-kira tampilannya gimana pasti kewalahan gitu kan. Nah, saya juga udah menunjukkan kisi-kisi ya mungkin ya Pak Dedi ya, kemarin juga mungkin udah dibagiin, tapi izinin saya nanti ngebahas lagi karena saya kepengen tahu, dan khusus juga untuk tahun ini gitu ya, saya boleh dibilang membuka gitu ya, membuka soalnya ini di technical meeting sehingga siapapun udah tahu soalnya. Kalau sebelumnya ini jadi rahasia perusahaan banget, jadi rahasia dapur banget. Jadi temanya tuh nggak pernah dikasih tahu gitu. Tapi mengingat kita cuma punya waktu dari hari ini sampai hari Rabu buat persiapan, makanya saya coba buka soalnya supaya nanti Bapak dan Ibu tetap semangat gitu ya. Nah, saya mau bahas dulu kira-kira seperti apa sih kisi-kisinya. Nah, kemarin ini juga udah saya buka ya di sini. Nah, ini kisi-kisinya kurang lebih kayak begini gitu ya. Ini soal, sebentar ya. Saya coba buka kisi-kisinya yang udah saya kasih kemarin yang di Jakarta Pusat ya. Ini kemarin yang masih di Jaksel, tapi ini udah saya buat ini di sini ya. Oke, jadi di sini nanti bisa dibaca karena ada 2 yang penting lingkup lombanya ya. Yang pertama itu desain proses, yang kedua itu editorial design and digital publishing. Nah, kayak gimana sebenarnya desain proses itu gitu ya. Desain proses itu terdiri dari beberapa faktor ya. Jadi kalau ngelihat nanti soalnya seperti apa itu akan ada gitu ya. Kalau ngelihat di sini gitu, ini masih LKS Jakarta Timur karena di Timur juga bakalan saya samain gitu ya. Itu yang pertama ada yang namanya istilahnya mind mapping Bapak dan Ibu. Apa mind mapping itu? Mind mapping itu adalah sebuah proses di mana kita gitu ya menerjemahkan brief ataupun tema yang dikasih sama juri dalam bentuk pola-pola pikir yang biasanya menempatkan kata-kata ataupun visual-visual gitu ya, silakan yang nantinya akan dipakai sebagai panduan untuk membuat desain ke langkah berikutnya. Yang kedua itu adalah mood board, di mana mood board ini adalah sesuatu yang boleh dibilang merupakan rangkaian visual gitu ya. Jadi kayak semacam apa? Beberapa gambar, beberapa elemen, beberapa warna, beberapa huruf yang disusun menjadi satu kesatuan dalam satu file, misalnya ukuran A4 ya, atau A3 silahkan gitu ya, yang nantinya juga menjadi panduan yang lebih mendekatkan lagi kita kepada apa yang mau kita buat. Habis dari mood board itu feeling tentang warna, feeling tentang bentuk-bentuknya, feeling tentang logo itu udah makin mendekati. Sehingga ini ada logo modul yang dikompres juga, yaitu logo matrik dan vektor logo itu adalah untuk membuat logo yang dibutuhkan gitu ya. Jadi nanti di sini membuat logo matrik dan vektor logo itu nanti akan saya contohkan seperti apa. Dan yang keempat itu adalah stylescape. Stylescape ini adalah sekali lagi rangkaian aplikasi desain gitu ya yang sudah kita buat agar kita mendapatkan gambaran utuh kira-kira nanti proyeknya itu seperti apa. Nah, ini nanti kurang lebih akan dikerjakan selama 4 jam ya. 4 jam, mungkin dari jam 8 sampai jam 12. Semoga ya nggak ada terlalu bertele-tele pembukaan atau apa gitu yang kelewat lama. Kalaupun ada silakan mulai dari jam 7 aja. Saya datangnya pokoknya jam 7.45 dah gitu kan ya, pada saat briefing gitu, briefing soal gitu kan ya. Nah, terus kemudian
Dilanjutkan 3 jam berikutnya itu adalah dengan modul 2-nya. Nah, di modul 2-nya di sini itu adalah satu aja tugasnya, membuat brand guideline. Nah, kira-kira di brand guideline ini nanti bakal ada 6 halaman. Jadi mulai dari sampul depan, kemudian halaman 2 itu tentang logonya, ya, terus kemudian yang berikutnya ada tentang penggunaan warna yang diperlukan, ya, kemudian tipografi atau halaman mengenai fontnya, halaman 5 itu mungkin grafis pendukungnya, dan yang halaman ke-6 itu sampul belakang. Jadi ini nggak banyak gitu ya, walaupun tetap ada triknya di mana kita membuat tampilannya itu harus seolah-olah udah ada desainnya ya dengan dari stylescape tadi gitu. Nah, ini yang kira-kira akan jadi boleh dibilang acuan gitu ya, atau panduan penilaian gitu ya dari yang memang sudah dibuat seperti ini. Nah, terus skala penilaiannya sama, skalanya itu nanti akan dibahas terpisah karena nggak bisa dibuat runut ini ya, karena cukup banyak banget yang mesti dinilai. Tapi yang jelas dinilai itu per item gitu. Jadi mood board-nya itu apakah udah sesuai, kemudian apakah nanti katakanlah stylescape-nya itu udah merepresentasikan ide-idenya nggak, sesuai nggak sama yang sebelumnya. Nah, itu semua ada markingnya, sehingga nanti mungkin centangannya ini banyak banget gitu ya, bisa sampai 70-80 item. Nah, saya mencoba gitu ya untuk mensimplify-nya nanti gitu ya. Paling nggak biar nggak jelimet-jelimet amat, karena ini kan diharapkan standarnya nasional. Nasional itu mengacu kepada World Scale. World Scale itu penilaiannya sangat jelimet gitu, sangat ruwet. Nah, kita mengadopsi lah gitu ya sebagian besarnya supaya bisa dijadiin hal-hal yang kayak begini gitu. Nah, kayak apa sih tampilannya gitu ya. Nah, ini kebetulan sekali dan ini adalah sangat langka gitu ya, Bapak dan Ibu, ini sangat langka. Saya mengumpulkan ini dari seminar saya bersama dengan juri-juri nasional dan timnya gitu ya di sini. Saya simpan dulu kali ya supaya ada di apa? Mungkin sebentar. Kayaknya ngeri ya. Mendingan save as aja. Ini aman di sini ya. Jadi kita pilih ke juri Jakpus ya. Nah, ini misalkan di sini ada contoh gitu ya. Contoh ini juga bukan sembarang contoh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah merupakan juara 1, 2, dan 3 LKS nasional gitu. Sehingga Bapak dan Ibu saya harapkan bisa membuat sebuah gambaran tentang apa yang diharuskan. Nah, mind mapping tuh kayak begini Bapak dan Ibu. Jadi kita menggunakan nanti metodenya kan 5W1H gitu ya. What, when, why, where, who, sama how gitu ya. Itu nanti akan dideskripsikan dengan maksudnya apa nih eventnya gitu kan ya. Eventnya misalnya tentang waktu itu Festicraft ya. Festicraft tuh dilaksanain di mana? Misalnya di Indonesia Timur sama di tempat-tempat pusat kebudayaan daerah, misalnya kayak di kantor-kantor representasi perwakilan provinsi di daerah tertentu, misalnya asrama apa namanya khusus mahasiswa Papua, asrama khusus mahasiswa misalnya Kalimantan, kayak gitu tuh kita bikinin event-eventnya misalnya kayak gitu. Terus kemudian dibuat secara online juga sehingga nanti perlu sosial media dan teman-temannya gitu kan ya. Terus kemudian juga dilaksanakan di kantor-kantor kebudayaan gitu ya, kantor-kantor yang dinas para rekraf gitu kan ya. Nah, itu nanti Anda ngajarin murid Bapak dan Ibu dan murid-muridnya juga itu untuk mempelajari tentang mind mapping ini gitu ya. Ini yang ngembangin Tony Buzan terus terang aja untuk sebenarnya mempermudah orang untuk bekerja atau memilah-milah problem-problem yang mau dia seleksi. Ya, nanti dari sini akan lahir keyword. Nah,
Ini juara 1 kayak gini mind mapping-nya, juara kedua kayak begini, kemudian juara 3-nya seperti ini, masih sangat rough gitu ya. Jadi tentunya Anda tiru yang bagus gitu kan ya. Nah, kemudian ini adalah mood board ya, di mana mood board ini nanti menggambarkan warna ataupun grafis ataupun warna ataupun elemen-elemen yang nanti akan muncul gitu ya. Nah, ini kita lihat jadinya seperti ini. Terus kemudian kita lihat juga ini yang kurang. Nah, di mood board ini tentunya diharapkan tuh ada grafis-grafis yang muncul, elemen-elemen yang muncul, ada pilihan teks yang muncul, ada pilihan warna yang muncul. Sehingga yang juara 2 ini sebenarnya ini masih kurang. Dia fontnya masih belum muncul di sini ya. Nah, tapi kenapa dia bisa menang nanti bisa dilihat gitu kan ya. Nah, ini juara 3 sama, juara 3 juga udah mengarahkan sebenarnya ke arah boleh dibilang mood board yang udah cukup representatif. Tentunya yang paling bagus yang ini ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah morphological metric atau metric logo gitu ya, branding metric gitu. Jadi nanti ada 3 kata kunci yang Anda pilih gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang bentuk tipografi kayak gimana, yang deskriptif kayak gimana, abstrak seperti apa, geometrik kayak gimana, organik kayak gimana. Nah, yang jelas kalau tipografi itu tentunya berupa teks biasanya. Kalau deskriptif itu berupa image ya yang mirip gitu kan ya. Misalnya kayak gambar komputer, gambar bola lampu. Nah, kalau abstrak tuh kadang-kadang dia nggak membentuk sesuatu yang jelas, tapi bisa dipersepsikan gitu. Jadi kalau misalnya kayak Monas itu kan ada persepsi api sebenarnya gitu kan ya. Geometrik itu bentuk-bentukan yang boleh dibilang kayak lingkaran, ya kotak, ya segitiga, itu geometris. Nah, kalau organik kan lebih meniru dari bentuk-bentuk yang di alam ya. Kayak sulur-sulur, daun, herbal, apa itu lebih organik. Ini tugas yang ketiga ya. Nih, yang juara 2-nya seperti ini, bagus-bagus juga. Juara 3-nya seperti ini. Nah, nanti baru Anda bikin logonya. Ini bagus ya. Sangat bagus logonya. Yang ini juga keren. Kalau nggak salah pakai yang ini. Kemudian yang juara 3-nya juga, sorry, juara 3-nya nih, kayaknya saya kelupaan ya. Nah, ini kayaknya ketumpuk gitu. Tapi nanti saya perbaiki lah. Berikutnya, ini yang disebut dengan stylescape. Jadi stylescape-nya tuh udah lebih kelihatan lagi nanti desainnya tuh layout-nya bakal seperti kayak gini gitu ya. Yang juara 1, nah ini yang juara 2 stylescape-nya, ini yang juara 3 stylescape-nya. Jadi di stylescape ini harus ada unsur grafisnya, warna-warnanya, elemen-elemennya itu mesti kelihatan semua di sini. Nah, setelah semua ini dibuat, disusun, maka aplikasi dari logo itu harus diterapkan ya. Dikasih panduannya ya. Jadi setelah Anda buat warnanya kayak gimana, warnanya kayak gimana, bikin panduannya. Nah, panduannya itu bentuknya nanti kayak begini. Ya. Yang juara 1 kayak gini bentuknya. Yang juara 2 layoutnya masih kurang. Kalau yang juara 1 ini lebih bagus layoutnya, rapih ya. Nah, ini yang juara 3 terakhir gitu. Nah, inilah nanti yang akan kita setup atau kita cecer sebagai acuan kita untuk berlomba ya. Bapak dan Ibu silakan mempersiapkan anaknya. Panduannya gimana? Bingung silakan lihat YouTube gitu ya. Banyak sekali informasi-informasi tentang stylescape, informasi tentang brand guideline. Ya, tentunya Bapak dan Ibu juga silakan kalau mau bekerja sama antar sekolah kayak atau dengan instansi lain kayak silakan gitu ya untuk mencari misalnya penggalian-penggalian agar anak itu bisa lebih keren gitu kan ya. Nah, yang juga saya share di sini itu adalah saya cuma mau ngangkat temanya ini.
ya. Jadi nanti ini ada namanya modul 0 ya. Di mana modul 0 itu hanya akan berisi seperti ini aja untuk brief. Nah, jadi yang mau kita sasar sekarang ini adalah udah proyek udah jadi, tapi saya belum lihat kayak gimana. Yaitu bikin yang namanya eventnya atau brandnya itu Jakarta Hajatan, ya. Jadi ulang tahun Jakarta ke-495. Slogannya tuh kolaborasi, akselerasi, dan elevasi, gitu ya. Nah, di pendahuluan itu Pemprov DKI itu menggelar perayaan HUT ke-495 selama sebulan penuh, ya. Acara yang digelar sebulan penuh ini bertajuk Jakarta Hajatan dengan tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Nah, dari sini silakan Anda mikir-mikir gitu. Yang nanti dari pikiran-pikiran itu diterjemahkan ke dalam mind map dulu. Nah, jadi gunakan 5W1H untuk mendalami gitu ya soal-soal ini gitu. Gunakan 5W1H untuk mendalami gitu. Nah, terus kemudian dari hasil pendalaman itu Anda akan diminta menentukan 3 keyword. 3 keyword itu kalau direpresentasikan secara visual gitu ya. Itu kesannya kayak gimana? Buatlah dulu mood board gitu. Oh, ini ntar Jakarta tuh kan meriah, misalnya meriah tuh dengan menggunakan beberapa warna dasar kayak misalnya red, green, blue atau CMYK gitu kan ya. Silakan pakai warna dasar misalnya, atau misalkan Jakarta tuh asik sehingga orange dan biru misalnya, atau Jakarta tuh keren, futuristik misalnya, itu diaminkan dengan warna biru gitu ya, atau Jakarta semangat ya berarti orange kan ya sama kuning misalnya. Nah, itu silahkan untuk melakukan yang namanya eksplorasi. Dan ini kebaikan saya hari ini adalah eksplorasi ini silakan lakukan mulai besok gitu. Jadi bikin mind map-nya, bikin mood board-nya, bikin logo alternatifnya, bikin brand guideline-nya silakan gitu. Jadi Anda punya waktu cukup nih. Saya hari ini baiklah gitu ya. Saya nggak pelit-pelit sehingga nggak ada gunanya juga saya pelit kalau misalnya hasilnya tuh jelek ya. Saya pernah kecewa banget itu adalah ketika LKS nasional tuh sangat mengerikan hasilnya karena siswanya tuh nggak tahu bahwa istilah parking day gitu. Dan kadang-kadang jurinya juga udah malas ngejelasin gitu. Jelasin brief aja tinggal baca gitu. Nah, waktu itu masalahnya lagi bahasa Inggris soalnya. Sehingga anak nggak ngerti parking day itu ya parkir gitu. Tapi ternyata parking day itu adalah hari di mana kita kumpul di park gitu. Jadi parking gitu ya, bukan parking ya, tapi parking gitu. Jadi kita berada di taman. Nah, kontradiksinya waktu itu adalah taman itu kebanyakan udah nggak ada. Jadi public space-nya itu kebanyakan dipakai untuk parkir mobil gitu loh. Jadi ya park jadi tempat parkir gitu kan ya. Nah, jadi itu kayak semacam sindirannya. Wah, itu hancur sekali tuh hasil-hasil karyanya. Cuman 2 anak yang bisa bagus ya. Yang dari DKI, waktu itu dari 41 ya, sama yang dari Jawa Timur, ada lumayan. Tapi yang jarak DKI itu emang lebih bagus. Akhirnya dia pemenangnya, untukannya juara nasional. Kirim ke Asian Skill, menang lagi. Tapi pada saat World Skill mengundurkan diri, dia nggak kuat ya. Karena pelatihannya tuh sama kayak kerja, tapi nggak dibayar gitu kan ya. Jadi dikasih proyek-proyek, disuruh lembur, disuruh ngapain gitu, tapi nggak dibayar. Tapi itu bagian lagi dari latihannya. Gitu. Jadi benar-benar ini ya kondisinya tuh benar-benar dibuat ekstrim lah gitu latihannya gitu. Jadi emang ya begitulah, ada yang kuat ada yang nggak kuat. Baik, nah ini nggak ada cetak ya. Jadi hari ini nggak ada cetak, kumpulin aja semuanya dalam bentuk soft copy. Ya, jadi baik itu katakanlah
hasil sketsa dari mind mappingnya, ya, hasil sketsa dari logo-logo yang di branding matrixnya, itu semuanya silakan. Jadi modalnya tuh kalau nggak ada scanner silakan foto yang bagus, sudah beres gitu aja. HP boleh nggak? Boleh gitu kan ya. Untuk yang saat ini boleh. Jadi ini soalnya udah saya kasih jauh-jauh hari, jadi saya rubah sedikit. Silakan latihan. Dan ini emang apa? Kalau emang Anda bisa gitu, gurunya juga pas yang jago gitu, oh ya silakan gitu. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat gambaran nih Bapak dan Ibu semua. Kira-kira seperti apa gitu ya medan perangnya. Anak gue kira-kira kelelep apa enggak untuk latihan selama 3 hari ini. Ya tapi tetap harus dijalanin gitu kan ya. Karena ya harapannya kita setinggi inilah level yang harus diberikan gitu. Baik, dari saya mungkin itu dulu Pak. Karena ini kan lomba sehari ya, karena besoknya udah mesti tugas lagi di Jakarta Timur. Dan ini karena memang apa? Pokoknya minim budget gitu ya. Jadi sehari gitu ya. Dan akhirnya karena sehari-sehari kan jadi melahirkan kayak semacam standar tertentu ya, bahwa di DKI itu walaupun cuma sehari ya kayak begini. Kalau kemarin di tingkat provinsi mudah-mudahan sih bisa lebih proper lagi ya. Nggak doyan dadak-dadakan terus kemudian tahu-tahu menang gitu kan ya. Jadi menang di pembinaan mandiri sebenarnya. Bukan menang karena memasalisasi atau apa menginformasikan seluas-luasnya tentang soalnya kayak gini sehingga siapapun boleh bertanding. Ya kemarin kejutan ya, kemarin di SMK 6 tuh lombanya, SMK 6 tuan rumahnya itu yang menang alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, mengagetkannya gitu ya. Itu dari SMK swasta loh, juara 1 juara 2-nya. Yang satu SMK Bina Mulia, yang satu SMK Sumbangsih. Yang dari SMK 6 ini karena mungkin pejabatnya masih pada baru-baru gitu kali ya. Senior-seniornya udah pada pindah. Dia cuma dapat juara 3. Ya, jadi tahun ini pertarungannya lumayan seru gitu ya. Tidak ada sang juara bertahan gitu kan ya. Jadi semua boleh bertarung gitu. Baik. Nah, terus juga gitu ya yang mesti dikasih tahu nih nanti dianggarin itunya Pak, dianggarin apa? Disusun kayak rundown-nya gitu Pak Dedi. Jadi kita mulai yang jelas kalau jatah saya itu maunya lomba mulai jam 8. Tapi kalau ada misalnya sambutan pejabat atau apa tiba-tiba ya berarti benar-benar harus dicadangin waktunya gitu loh. Supaya nggak terjadi kejadian kita bingung gitu kan ya. Baik, itu Pak Dedi mungkin dari saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih banyak gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Toto atas informasinya. Mungkin untuk rekan-rekan sebelum ini kita beri kesempatan dulu untuk tanya jawab ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai teknis ke Pak Toto sebagai Dewan Juri. Untuk waktunya kami persilahkan Bapak yang bertanya. Langsung aja Pak. Ya, silakan Pak. Malu bertanya sesat mengerjakan soal, benar gitu ya. Silakan. Iya Pak, mau bertanya Pak, izin. Monggo, silakan Pak Ari. Jadi untuk total waktunya sampai 7 jam. selesai itu 7 jam ya Pak? Ya. Sampai jam berapa Pak? Jam 4. Jam 4 ya? Jam 4. Nanti penjuriannya kalau misalnya itu sejam, jam 5 pengumuman deh. Gitu. Oh, gitu. Itu dengan asumsi mulainya jam 8 ya? Betul. Berarti misalnya ada apa seperti tadi pembukaannya terlalu lama atau gimana, tetap jam 4 harus selesai ya Pak? Jam 5 Pak. Biasanya kayak gitu-gitu kan bisa di pagi, bisa di siang. Jadi
Tergantung. Kalau misalnya tiba-tiba ini sangat rame dan apa ya, enak dilihat gitu Pak ya. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Jadi kalau pesertanya dikit kan nggak enak. Tapi kalau misalnya pesertanya pembukaannya sehari sebelumnya juga bisa gitu kan ya. Jadi macam-macam deh gitu. Jadi maksud saya tetap kita stick kepada jamnya. Kita pokoknya 7 jam. Ya, kita 7 jam. Jadi jam 12 sampai jam 8 sampai jam 12. Kemudian jam 1 sampai jam 4. Udah, gitu aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Baik, Pak, untuk izin yang lain, bertanya, Pak. silakan. Silakan Bu Is. Waduh. Oh iya, ini Pak, untuk nanti aplikasi yang dipakai siswanya itu dibebaskan atau gimana Pak? Terus mereka nanti disediain komputer di sana kah? Atau misal mereka mau bawa laptop sendiri gitu yang lebih nyaman gitu? Boleh nggak Pak atau gimana Pak? Ketentuan teknisnya seperti apa? Yang pertama saya jawab dulu. Software disepakatin sama saya sendiri ya, karena saya udah mikir-mikir, itu dibebasin. Jadi yang mau pakai Corel boleh, yang mau pakai Illustrator boleh. Tapi jangan pakai Canva. Jadi software standar ya. Nah, untuk komputer, itu nanti saya mesti nanya yang jawab tuh, pertanyaan ini yang jawab Pak Dedi gitu ya. Tapi dari saya gini, kalau peserta mau bawa laptop sendiri, itu sebetulnya nggak masalah. Tapi nanti kita lihat gitu. Jadi maksudnya yang paling bahaya kan misalnya udah sempat ngerjain terus ntar sampai sana tinggal ngumpulin gitu kan ya, kacau kan ya. Jadi apakah itu nanti nggak boleh sehingga nanti disiapin komputer. Kalau disiapin seperti apa kan gitu ya Pak Dedi, monggo dijawab Pak. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kami kemarin di pertemuan sempat menjelaskan untuk speknya. Insya Allah untuk spek grafis saya pikir mumpuni ya. Jadi RAM-nya, PGA-nya, kemudian monitornya mumpuni lah untuk pekerjaan grafis. Jadi saya pikir untuk lebih fair-nya kita siapkan gitu. Yang barangkali kalau untuk software ada tambahan selain, kan mungkin ada yang pakai Illustrator, ada yang Corel, mungkin nanti tinggal request saja. Nanti saya buatkan form untuk untuk software-software tambahan. Kecuali tadi yang disampaikan Pak Toto untuk Canva yang itu mungkin nggak, yang standar lah, mungkin Corel, Illustrator sama Photoshop barangkali yang sering kali digunakan. Itu aja sih. InDesign misalnya kalau mau pakai InDesign silakan. Iya. Itu sih barangkali. Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Silakan. Dari siapa nih? Kalau Pak Roy ini murid apa guru Pak Roy? Iya Guru, Pak, Roy. terima kasih Pak Toto. Ya. Saya guru pembimbing dari SMK 31 Pak. Wes mantap. Iya. Jadi ini Nirvana ya Pak ya? Iya Pak. Itu lukisan saya dulu. Oh mantap. Jadi penggemar siapa yang udah meninggal? Kurt Cobain. Iya benar. Kurt Cobain ya Pak. Mantap. Oke. Siap. Silakan Pak. Jadi gimana Pak? Ada pertanyaan atau enggak nih Pak Roy nih kan pembimbing nih. Dari SMK berapa Pak? 31 ya? 31 ya Pak. Iya. Oke, saya mau menanyakan untuk registrasinya bagaimana ya Pak? Apa langsung di hari tersebut? Atau sebelumnya mengisi link atau bagaimana? Nah itu ntar biar panitia ya Pak ya. Dari Pak Dedi mungkin nanti menyiapin untuk link. Nanti saya siapkan link, kemudian kalau registrasi hari pertama mah langsung aja, nanti absen langsung. Jadi nanti di hari pertama, cuma mungkin nanti saya setelah ini ataupun nanti di grup, kita siapkan link untuk data. Kemudian untuk tadi pertanyaan seperti siswa misalnya yang sudah terdaftar kemudian di hari pertama diganti, kita perbolehkan lah. Yang penting kemarin kesepakatannya bahwa satu sekolah satu, berkaitan dengan budgetnya. Jadi kemarin kan ada yang mau 2, yang 3 gitu. Jadi kesepakatannya satu sekolah satu. Nah nanti tetap saya akan data di awal, kita bikin link untuk pengisian data. Jadi nanti data siswa, data pembimbing. Jadi kalaupun nanti di hari hanya diganti, kita nggak masalah. Yang penting pada saat lomba pesertanya satu. Itu aja.
yang lain mungkin. Mau nanya Pak Toto. Oh, monggo, Ya, silakan. selamat siang Pak Toto. Pak, ini Ya. mau nanya Pak, untuk desainnya itu berarti anak-anak harus mengerjakan berapa macam desain sih Pak? 4 atau 5 gitu. Sepertinya tadi banyak gitu ya Pak. Kalau bisa ini Pak, hasil karya dari pemenang lomba tahun lalu ini Pak di-share modul yang tadi supaya nanti anak-anak tahu gambaran, oh yang mau dibuat itu seperti ini gitu loh Pak. Jadi mereka bisa belajar gitu loh Pak. Makasih, selamat siang. Ya, boleh. Total tuh sebenarnya jadi ada 6 ya Pak ya. 5 dikerjain di sana, tapi sebenarnya itu bukan ngerjain desain ya. Jadi yang pertama mind map itu kan proses berpikir. Yang kedua mood board itu kan sebenarnya cuma nyusun-nyusun layout gambar aja gitu kan ya. Terus yang ketiga itu branding matrix atau morphological matrix itu kan berarti dia sebenarnya mensketsa macam-macam logo gitu kan sebenarnya. Nah, terus yang keempatnya itu kan dia harus nambahin logo yang udah didesain di Corel atau di Illustrator itu jadi satu pilihan dia. Kalau tadi kan ada alternatifnya tuh. Nah, kalau kita nggak perlu alternatif, dah langsung aja pilih buat gitu. Jadi kita kelihatan dari pilihan desainnya sampai logo jadinya satu. Nah, itu udah 5 ya kalau nggak salah. Satu lagi ini apa namanya? Stylescape, sorry. Stylescape. Nah, terus yang terakhir di modul kedua itu ada namanya brand guideline, Pak. Nah, brand guideline itu sebenarnya nanti dicari definisinya apa, brand guideline. Itu dia 3 jam ngerjain bikin guideline. Jadi banyak, bukannya banyak lagi, Pak, banyak. Tapi maksudnya semua itu terkontrol sih. Maksudnya kalau di LKS nasional tuh Pak, kalau nggak salah per modulnya tuh cuma 2 jam gitu Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita berarti kok hilang nih Pak Muginya nih. Lagi saya jelasin hilang Pak Muginya. Ya gitu ya. Jadi mungkin buat yang lain juga karena Pak Muginya ini menghilang. Nanti pasti saya share gitu. Yang tadi gitu kan ya, dan memang banyak sehingga nanti ini Pak Mugi masuk lagi. Jadi saya share, nanti saya akan share yang tadi itu. Saya bagiin ke Bapak-Bapak, cuma nanti tolong dilihat aja baik-baik urutannya ya. Jadi yang pertama yang saya tunjukin 3 pertama itu adalah mind map, 3 keduanya itu atau halaman 4 sampai halaman 6 itu mood board, halaman 7 sampai halaman 9 itu branding metric atau morphological metric, halaman 10 sampai 12 itu alternatif logo, kemudian halaman 13 sampai 15-nya itu stylescape, terus kemudian yang 16 sampai 18-nya itu contoh brand guideline-nya gitu. Jadi emang banyak ya Pak ya. Jadi ya silakan dilatih kan 2 hari yang mind map sama mood board, nanti 1 hari lagi dapat 2 lagi ngerjain misalnya logo sama stylescape gitu kan ya. Terus kemudian yang 1 lagi bikin brand guideline-nya gitu kan. Nanti dicek waktunya, nanti dicek kira-kira berapa menitnya gitu kan ya. Silakan. Ntar saya share Pak yang tadi. Mana ada yang mesti saya perbaikin tuh kayaknya ada yang kurang 1 tuh yang logo yang juara 3-nya gitu. Jadi pasti saya kasih. Silakan. Betul ya Pak Mugi. Jadi tenang dan tetap waspada gitu Pak Mugi ya. Dibimbing pelan-pelan anaknya gitu Pak. Dilihat-lihat dan kemudian persiapkan dengan baik ya. Walaupun waktu memang tidak berpihak ya Pak ya. Karena cuma 3 hari sampai hari Kamis mesti udah perang. Tapi paling enggak medannya saya bukain deh. Karena kemarin waktu di Jakarta Selatan tuh lebih parah lagi. Saya dikasih tahu tanggal 31 hari Selasa. Terus saya kasih dengan batas seperti ini.
nggak mau. Akhirnya soalnya dari panitia gitu kan ya. Ya udah, tak review dulu hari Rabunya gitu kan ya. Baru hari Kamis pagi saya lempar. Nah, dengan standar seperti itu. Jadinya akhirnya tidak ada syakwa-syangka lah. Jadi aman kemarin gitu semuanya. Oke, Pak. Gitu mungkin ya. Nah, saya kembalikan mungkin ke Pak Dedi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Mugi. Silakan Pak Dedi. Ya, Mungkin baik. lagi. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Iya Pak, izin Pak bertanya lagi Pak. Silakan, Pak Ari. Itu kan tadi dilihat dengan yang contoh LKS tahun yang tadi Bapak kasih itu kan ada untuk kebutuhan foto seperti di mood board dan di stylescape. Dikasih Pak. Oh, Nanti berarti dapat dikasih Pak berupa aset, dikasih berupa aset. Oh gitu, berarti Gambar-gambarnya. nggak perlu bawa sendiri Pak ya? Nggak perlu. Oke, gitu aja Pak. Baik, ada lagi rekan-rekan? Mungkin informasi nanti pada saat pelaksanaan, jadi nanti juga kita akan share tata tertib dan sebagainya nanti di grup. Kemudian mungkin artinya seluruh peserta tidak diperkenankan membawa bahan apapun gitu karena memang sudah disediakan oleh juri, sehingga nanti mengerjakan bahan-bahan yang memang sudah disediakan. Itu sih. Paling yang boleh dimasukin font, Pak. Font ya. Silakan milih nanti sebelum ini koordinasi dulu sama juri untuk install font ya. Font ya. Dipilih gitu. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau Bagas nih siswa atau guru nih? Siswa ya, Mas Mbak? Iya Pak, saya siswa. Oh, dari SMKN 34 Jakarta. Oke, siap. Baik, silakan. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Udah banyak yang live juga nih kayaknya. Iya. Yaudah mungkin kita akhiri kali ya. Nanti kita bisa berkomunikasi di grup. Ada hal-hal yang penting mungkin nanti Pak Toto juga bisa menyampaikan di grup. Ya. Itu aja. Mungkin cukup saya rasa ya, teman-teman. Cukup. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Jadi tetap semangat ya. Jangan menyerah gitu ya. Kita berjuang gitu ya. Apalagi ini topiknya saya udah buka. Topiknya tentang hajatan Jakarta ya. Jadi biar kita sebagai warga DKI menyenangi gitu kan ya kegiatan ini, atau yang bekerja di DKI lah pastinya semua ada domisilinya di DKI, sekolahnya atau kerjanya di DKI. Jakarta Pusat lagi ya. Baik Pak, nggak ada lagi Pak, berarti sudah selesai? Cukup ya? Ya, baik. Baik rekan-rekan semuanya, pertemuan hari ini akan kita selesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi persiapan awal untuk mempersiapkan siswa-siswi kita di lomba wilayah JP2 untuk desain grafis, graphic design. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Toto yang sudah menyempatkan waktunya, kemudian rekan-rekan juga yang sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dan kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti linknya saya kirim di grup ya. Terima kasih. Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang.